Udah deh. Bisa. Yuk, Oke. gas. Gas. Gaspol. Nah, ini perencanaan bendung bla 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 di NTT. Kelihatan. Terus topik pembahasan Namaku langsung. salah, woi. Oh iya. Nama aku salah. M-nya 2. Ini. Nih. Itu apa tuh ada gambar bentuk tanduk emang kayak gitu ya? Enggak, ini bendung. Iya, bendung tanduk. Bendung. Emang ada tulisannya ya? Ini bendung di gua sih. Iya. Oke, ntar ini aja tinggal gue buka. Terus topik pembahasannya ada curah hujan rencana, aplikasi regulator aktif atau WIR, dan sama yang oh ini kebalik nih, ini harusnya pasif. Astagfirullah. Pasif. Ini baru aktif. Nah, pasif WIR, kalau aktif berarti Orifice. Terus ini lokasi pengamatannya. Ntar tinggal dibaca aja kalau ini mah. Lokasinya ada di sini. Terus letaknya ada di Kecamatan Ngada. Kecamatan Bajawiding, Kabupaten Ngada, NTT. Nah, terus langkah yang pertama dilakuin itu menganalisis perhitungan debit rencana. Nah, debit rencana ini buat apa fungsinya? Karena fungsi dari regulator itu kan ngatur debit ya. Ada yang secara pasif, secara aktif. Nah, oleh karena itu kita harus tahu dulu debitnya, debit rencana dari bangunan bendung. Nah, di sini harus diketahui data curah hujan selama 10 tahun. Fungsinya apa? Dari data yang 10 tahun ini, ntar kita tentukan periode ulang curah hujannya. Nah, dari sini kita gunain dua metode, Gumbel sama Log-Pearson, untuk nentuin curah hujan 200 tahun periode ulang. Nah, tinggal lihat di sininya aja, hasil akhirnya ini kan 147,23 buat yang Gumbel, 126,59 buat yang Log-Pearson. Mana yang kita gunain, itu lihat dari simpangan maksimum sama probabilitasnya. Kalau di metode Gumbel, probabilitasnya itu, signifikansi ya, signifikansi probabilitasnya itu ternyata lebih kecil dari simpangan maksimumnya. Makanya itu nggak diterima hipotesisnya. Sebenarnya ada hitungan lengkapnya sebenarnya, tapi cuman ini ringkasannya. Nah, sedangkan untuk yang Log-Pearson, signifikansi terjadinya itu 47 lebih besar dari simpangan maksimumnya. Makanya ini diterima hipotesisnya. Oleh karena itu kita nanti akan gunain Log-Pearson tipe 3 buat nentuin debitnya. Oke, terus selanjutnya ini ada aplikasi regulator pasif atau WIR. Nah, kenapa disebut pasif? Karena WIR itu kan bendung. Ya, kayak di bagian tengahnya Layarnya belum bendung. gerak. Apa aja? Layarnya belum gerak. Oh, masa? Ini udah. Oh, ya udah. Udah. Jadi gambarnya ini gambar bukan punyaku ya? Ntar aku ganti ntar. Oke. Nah, ini kenapa WIR itu pasif? Karena itu kan letaknya di tengah bendung. Nggak bisa diganti-ganti sewaktu-waktu kan, udah fix ukurannya. Nah, makanya itu disebut pasif. Terus fungsi WIR itu buat apa? Yang pertama itu buat meninggikan muka air. Ya, ini bisa dilihat di sini di gambar. Kalau nggak ada WIR, muka airnya itu bakal bakal mungkin nggak setinggi kalau ada WIR-nya kayak gitu. Misalnya ini contoh nih, elevasi dasar sungainya 699,5, terus karena ada tinggi mercunya 1,7 di sini nih, 1,7 itu mercu yang di sini, nah muka air yang ada itu naik 3,854 meter kayak gitu. Itu karena ada mercunya. Akan beda kalau misalnya nggak ada mercunya, mungkin bakalan lebih rendah kayak gitu. Nah, terus fungsi yang kedua itu fungsinya buat sekat ukur. Sekat ukur itu fungsinya apa? Buat menghitung debit. Nah, gimana ngitung debit dari sebuah bendung? Itu kita harus tahu dulu luas. Luas itu kita harus tahu dulu lebar, tinggi muka air, dan nantinya kita juga akan gunain rumus Manning. Setelah kita gunain rumus Manning, kita tahu kecepatan dikali luas, maka hasilnya debit.
Nah, hasil dari analisis sekat ukur pada bendung ini, pada bendung Wai-Woki, ini tuh ditampilin dalam grafik ini. Nah, kalau di sini kita bisa tahu grafik hubungan antara debit sama ketinggian muka air. Kesimpulannya, semakin tinggi kedalaman muka airnya, debitnya ini semakin tinggi. Masuk akal ya? Masuk akal. Biasanya terjadinya pas kejadian banjir, hujan kayak gitu. Debitnya apa namanya? Kedalamannya tinggi, airnya terus debitnya juga besar. Masuk akal. Terus yang kedua, regulator aktif atau orifice. Fungsi orifice itu apa? Kenapa dia disebut aktif? Karena dia bisa dibuka, ditutup sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dari penggunanya. Nah, ini ada aturan dari PUPR sedikit nih. Pengambilan air maksimal, maksudnya biasanya yang pada umum digunakan itu tidak melebihi 25 meter kubik per detik. Jadi kalau misalnya pengambilannya lebih dari 25 meter kubik per detik, itu harus operasikan dikaji oleh spesialis gitu. Nah, terus gimana cara nentuin debit yang masuk ke ke pintu air? Ini ada rumusnya. Faktor aliran tenggelam ini beda-beda koefisien debit, terus tinggi bukaan pintu, lebar pintu, kedalaman di atas pintu. Ini kita buat nentuin debit yang masuk ke pintu air. Nah, terus gimana analisisnya? Nah, dari bendung yang kita analisis ini, K-nya ini 1 selalu tetap, terus koefisien mu itu koefisien debitnya itu 0,7. Nah, ini yang beda ini bukaan pintunya. Bukaan pintunya kita bedain. Ada yang dibuka 0,4 meter, 0,5 sampai 1 meter. Nah, kalau bukaan pintunya sekian, lebar pintunya kan mesti tetap ya, lebar kan nggak bisa diganti itu, mesti 1 meter. Nah, kita mau tahu berapa debit yang dihasilkan kayak gitu. H ini apa? H ini adalah tinggi muka air yang tadi yang dari weir atau dari bendung. Nah, itu tinggi muka air yang ada di bendungnya. A itu tinggi bukaan pintu airnya. Itu ya, ingat-ingat ya dua itu. Terus itu gravitasi biasa. Terus setelah kita plot, kita dapatkan kurva debit sama bukaan pintu airnya. Sama kayak yang di weir, semakin tinggi pintu air dibuka, debitnya semakin besar yang masuk, semakin banyak yang masuk. Masuk akal juga ya berarti ya. Ntar juga kalian bisa contohin. Ntar aku kasih garis-garis gitulah biar contoh kayak gitu. Misalnya debitnya sekian, atau kalian bisa juga baca dari tabel ini sebenarnya. Jadi misalnya dibuka semeter, debitnya 2,59 dan seterusnya. Nah, terus apa hubungan antara weir dan orifice sebagai regulator? Keduanya ini bekerja bareng, kerjanya bareng karena kan pasti di sebelah kanan atau kiri bendung pasti kan ada pintu airnya. Setelah air naik dari bendung, ketinggian airnya naik, dia bakal dibelokin tuh masuk ke pintu airnya. Nah, terus di sini itu ada hubungan kurva antara kedalaman kritis sama debit yang ada di weir sama yang ada di orifice. Gimana hubungannya? Itu kayak gini nih. Nah, ini. Jadi misalnya yang pertama ini garis yang di atas, debit sebuah sungai itu mencapai taruhlah 29 meter kubik per detik pada saat musim hujan. Nah, terus selanjutnya pada musim kemarau, debitnya turun dari 15 meter kubik per detik. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kan pasti kedalaman kritisnya akan turun tuh. Muka airnya akan turun, yang tadinya 0,5 meter jadi 0,32, misal 32 meter. Terus gimana pengaruhnya ke debit orifice ketika ketinggian kritisnya turun? Nah, ternyata di ketinggian orifice tetap turun debit yang yang masuk ke pintu air, tapi turunnya nggak terlalu signifikan, tidak sebesar yang ada di weir kayak gitu. Makanya ini aku tulis nih di sini nih. Penurunan debit pada weir yang tinggi ini menyebabkan penurunan kedalaman kritis aliran. Tapi penurunan kedalaman kritis aliran ini akan menyebabkan penurunan debit pada orifice, tapi dalam jumlah yang kecil atau tidak sebesar yang ada di weir. Udah kayak gitu. Dah tuh.
Ya. Hmm, Ada yang ditambahin ini ya, dikasih foto kita lah di depan lah. oke. Gue kirim ya entar fotonya. Sumpah, Biar ada nama request kelompoknya. mulu, Ja. Nih. Di mananya nih? Eh, Yap, ya, laporannya udah digabungin. Udah, laporannya tuh tinggal ngisi apa namanya? Chopper. Cuman gue ntar habis ini lah gue buat choppernya. Gue telat kemarin kirim ke lo kan. Gue ada yang nulis nggak apa-apa. Mau itu dong, Yap. Mau laporan. Ya, Ah, iya harus yuk, baca biar laporan. bisa baca-baca ya. Oke, ntar gue Kayaknya kirim. kalau dengerin tuh kan visual ya. Visual, audial. Itu kita butuh visualnya itu loh. Gila, keren Ber- banget istilah lu. Belum Audio, visual. biar nangkep